Bitcoin itu dilarang. Dulu kami pernah menyimpulkan bahwa Bitcoin itu mata uang digital. Waktu itu, Bitcoin masih belum semarak seperti sekarang. Harga satu Bitcoin atau BTC ketika itu sekitar 7 jutaan. Kesimpulan kami didukung oleh Lembaga Fatwa Syabakah Islamiyah. Bitcoin atau Al-Umlah Ar-Raqamiyah atau mata uang elektronik An-Nuqud Al-Elektroni adalah mata uang dalam bentuk digital, tidak seperti mata uang kertas atau mata uang berbahan logam tambang, seperti yang umumnya beredar. Karena itu, membeli mata uang digital dengan mata uang lain yang berbeda, termasuk transaksi sarf, yaitu transaksi mata uang. Fatwa Syabakah Islamiyah. Hingga suatu ketika, Allah mempertemukan kami dengan penjelasan tentang bagaimana cara menambang atau mining dari Bitcoin. Dari penjelasan itu, kami menyimpulkan Bitcoin bukan uang atau alat tukar digital. Sekilas tentang cara mining Bitcoin. Sekali lagi, hanya sekilas, agar kita semakin jelas seperti apakah hakikat Bitcoin. Para penambang atau miners Bitcoin bisa mendapatkan Bitcoin melalui olah script untuk memecahkan algoritma tertentu. Untuk mendapatkan koin, para miners harus melakukan running script atau olah data untuk verifikasi data transaksi yang tersimpan dalam sebuah blok yang mereka sebut dengan blockchain. Siapa yang berhasil akan mendapatkan Bitcoin. Saat ini, dalam 10 menit, ada 12,5 Bitcoin tercipta. Dan angka ini bisa mengalami perubahan. Bitcoin bukan uang digital. Jika Bitcoin bukan uang digital, lalu status dia sebagai apa? Sementara di luar negeri, terutama kebanyakan negara Eropa, orang sudah menggunakan Bitcoin untuk transaksi. Tidak semua yang bisa digunakan transaksi bisa disebut sebagai uang. Permen bisa digunakan dalam kondisi kepepet ketika tidak memiliki kembalian. Meskipun kita tidak menyebutnya sebagai mata uang. Lalu apa definisi yang lebih tepat untuk Bitcoin? Menurut kami, lebih tepatnya Bitcoin dinyatakan sebagai properti digital yang dianggap bernilai oleh komunitasnya. Dan ukuran nilainya sangat bergantung kepada tren yang berlaku di komunitasnya. Ada beberapa alasan yang mendasari ini. 1. Bitcoin tidak disepakati semua masyarakat. Banyak negara menolak penggunaan Bitcoin. Mereka mengakui keberadaan Bitcoin, tetapi mereka menolak penggunaannya. Jika Anda ekspor barang ke Eropa, bisa jadi Anda tidak akan bersedia ketika Anda dibayar menggunakan Bitcoin, ketika Anda tidak menganggap bahwa itu sesuatu yang berharga. 2. Bitcoin termasuk cryptocurrency yang tidak memiliki nilai intrinsik. Dia berkembang mengikuti tren. Bahkan memungkinkan bagi siapapun untuk membuat sendiri mata uang yang lain dengan skrip yang berbeda. Saat ini, banyak cryptocurrency yang dikembangkan, dan tren bisa berpindah dari satu cryptocurrency ke cryptocurrency yang lain. 3. Bitcoin sangat labil, sehingga tidak memiliki nilai ketahanan sama sekali. Dan ini sangat bertentangan dengan karakter mata uang, yang dia bisa digunakan untuk acuan harga. Karena Bitcoin sangat tergantung kepada tren di komunitasnya. Info dari salah satu situs Business Insider Singapura, pada tahun 2010, ada seseorang yang membeli 2 pizza dengan membayar 10.000 Bitcoin. Awal 2017, Bitcoin masih di angka 7 jutaan. Kemarin sempat 200 juta. Dan saat artikel ini diketik, turun menjadi 134 juta. 4. Bitcoin sangat rentan untuk hilang nilai. Dan sekali lagi, ini masalah tren. Dulu ada Bitcoin Coin atau BCC. Januari ini ditutup. Akhirnya banyak investor yang jatuh bangkrut. Padahal dulu harga BCC bisa mencapai $400, lalu nyungsep hingga tinggal $0, menjadi sesuatu yang sangat tidak berharga dan sekarang tutup. Bitcoin bisa saja mengalami kondisi yang sama ketika pasarnya hancur. Dalil larangan Bitcoin. Setidaknya transaksi Bitcoin masuk dalam larangan jual beli gharar, seperti yang ditegaskan Nabi SAW. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan bahwa Nabi SAW melarang jual beli gharar. Hadis riwayat Muslim, Abu Daud, dan yang lainnya. Dan inti dari gharar adalah adanya jahalah atau ketidakjelasan yang menyebabkan adanya mukhatarah, yaitu spekulasi untung-untungan, baik pada barang maupun harga barang. Contoh bentuk gharar lainnya yang dilarang oleh Nabi SAW adalah jual beli ijon, jual beli buah yang ada di pohon sebelum layak untuk dipanen. Ketika akad ini dilakukan, di sana ada dua kemungkinan yang akan dihadapi oleh penjual dan pembeli. Jika buahnya banyak yang utuh, bisa dipanen, maka pembeli untung dan penjual merasa dirugikan karena harga jualnya murah. Sebaliknya, ketika buahnya banyak yang rusak, pembeli dirugikan dan penjual untung besar. Karena andai buah ini tidak segera dia jual, dia akan mengalami gagal panen. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau mengatakan bahwa Rasulullah SAW melarang menjual buah sampai layak untuk dipanen. Beliau ditanya, apa tanda kelayakan dipanen? Jawab beliau, sampai memerah. Lalu beliau bersabda, yang artinya, bagaimana menurut kalian? Jika Allah mentakdirkan buahnya tidak bisa diambil, bagaimana bisa penjual mengambil harta temannya? Hadis riwayat Bukhari dan Ibnu Hibban. Jual beli ijon dilarang oleh Nabi SAW karena gharornya besar. Meskipun penjual dan pembeli melakukannya atas dasar saling ridho. Namun keberadaan ridho tidak cukup, karena yang menjadi masalah bukan di adanya pemaksaan terhadap pelaku akad, tetapi di objek transaksi yang tidak jelas. Jika keberhasilan transaksi ijon bergantung kepada takdir tatkala panen, keberhasilan investasi Bitcoin sangat bergantung kepada takdir tren yang berlaku di komunitasnya. Selama mereka masih suka, harga Bitcoin masih bisa dipertahankan. Ketika mereka bosan, seketika akan hilang. Semoga Allah menjauhkan hidup kita dari godaan harta di dunia data. Demikian, Allahu a'lam. Bagaimana pandangan Islam tentang perdagangan mata uang asing falas yang mengharapkan keuntungan? Syaratnya yadan biyadin, langsung cash, tunai, boleh. Tapi kalau tidak tunai, ada jangka waktu, haram. Contoh, dari Indonesia bawa uang rupiah, sampai di Saudi Arabia tak laku rupiah, membeli rial, maka langsung beli.
Saya beli rial, saya beli dengan rupiah. Ya dan biadin, cash langsung sah. Beli dolar langsung sah. Seandainya haram valuta asing, tidak akan mungkin ada sarafah money exchange di samping Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Saudi Arabia ketat dalam masalah riba. Maka syarat membeli mata uang kalau cash boleh, tapi kalau diangsur kredit, uang dengan uang, kalau kredit riba. Nauzubillah. Jadi pembelian kita selama ini beli dolar, beli ringgit, beli rial sah. Karena kita tidak pernah dengan tenggat waktu, langsung beli rial, beli ringgit, beli dolar, ambil pulang.